Sebentar. Mohon izin saya untuk share screen. Apakah layar saya sudah muncul? Nah, Sudah bisa, muncul ya? Baik, bisa. kalau itu saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada sore hari ini meskipun secara daring ya. Jadi teman-teman, kami dari Prodi bermaksud mengumpulkan teman-teman pada sore hari ini untuk mensosialisasikan Pekan Kreativitas Mahasiswa atau PKM Informatika untuk tahun 2025. Nah, ini merupakan kegiatan yang pertama kali kami adakan. Sebelum-sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya kami belum pernah mengadakan ini. Tapi kalau teman-teman tahu, PKM ini memang sudah rutin ya dijalankan dari tahun ke tahun. Itu ini merupakan agenda rutin dari Kemenristek Dikti. Gitu. Dan maksud kami adalah mengumpulkan teman-teman untuk melakukan sosialisasi terkait program ini kepada teman-teman. Eh, ini yang hadir kalau teman-teman tahu ada dari Gen 3, 4, dan 5, dan ada beberapa yang hadir juga dari Gen 2. Langsung saja ya, kalau gitu saya mulai. Mungkin eh, teman-teman untuk Gen 3 dan 4 sudah sering sekali mendengar mengenai istilah PKM atau program kreativitas mahasiswa. Sebenarnya PKM itu apa sih? Nah, PKM ini merupakan salah satu kegiatan yang rutin diadakan oleh Sibelmawa dari Kemendikbud. Jadi ini memang sudah rutin tiap tahun dan dari ITSK juga memang sudah rutin tiap tahun juga. Tapi baru informatika mengadakan ini baru pertama kalinya. Kenapa Bu? Kok informatika baru pertama kali mengadakan PKM ini? Karena kami menilai dari tahun kemarin-kemarin gitu ya, mahasiswa di prodi informatika itu semangat untuk mengikuti PKM itu sangat loyo sekali. Bahkan di tahun 2024 kemarin, awal tahun kemarin tidak ada yang mengajukan gitu. Atau mungkin ada yang mengajukan tapi nggak lolos. Nah, untuk mengantisipasi hal itu di tahun 2025, sekarang kan masih 2024 nih. Nah, untuk mengantisipasi hal itu di tahun depan, maka kami bermaksud mengadakan PKM tingkat prodi, tingkat informatika saja gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman maba atau Gen 5, PKM ini merupakan hal yang baru ya. Apa sih belum pernah dengar gitu. Kalau teman-teman tahu, PKM itu biasanya apa ya? Kita sering mendengar oh PKM itu berarti bikin proposal. Ya nggak? Proposal PKM. Maksud dari PKM itu adalah sebenarnya poinnya ini. Kita dari Kemendikbud mengadakan PKM untuk meningkatkan mutu teman-teman mahasiswa, baik itu di PTN maupun PTS, agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian, serta memperkaya budaya nasional. Jadi memang teman-teman pas zaman mahasiswa, masih mahasiswa ini, kan kita berada di akademis ya, di akademis sekarang. Nah, harapannya itu kita bisa menghasilkan suatu output yang dapat bermanfaat untuk banyak orang. Nah, salah satunya melalui program dari PKM ini sendiri. Nah, karena ini masih untuk 2025, untuk template-nya memang belum ada di 2025, template 2025. Sehingga kalau misalkan teman-teman mau butuh panduan, teman-teman dapat mengeklik ini ya, link Sibelmawa Kemendikbud.go.id. Nah, di sini proposalnya, template proposalnya masih pakai
yang format 2024. Jadi kita pakai format yang 2024 dulu karena memang untuk format 2025 itu biasanya akan ada di bulan Januari atau Februari awal biasanya. Maksimal Februari awal itu sudah ada template-nya. Dan kalau misalkan kalian klik di sini ya, akan muncul seperti ini screenshot yang ada di samping. Di sini ada panduan-panduan, panduan untuk PKM secara umum, lalu ada panduan untuk PKM RE, PKM RSH, dan yang lainnya. Nanti per satu. Jadi tiap jenis PKM itu jenisnya ada banyak, dan tiap jenis itu punya format sendiri-sendiri. Jadi teman-teman harus memilih kira-kira kalau buat KM jenis apa yang ingin kalian gunakan gitu. Tapi untuk bisa memilih jenis kan berarti kalian harus tahu dulu, ya kan? Masing-masing jenis itu tujuannya ngapain sih? Kenapa kok Pak sore hari ini dari Prodi memang membuat Zoom ini? Karena sebenarnya minggu lalu kami sudah mengirimkan surat edaran PKN Informatika ini ya. Tapi saya nggak tahu teman-teman ini baca apa nggak. Mungkin baca tapi nggak paham ini apa sih. Nah, di sini kami pengen mempertegas sejak minggu lalu itu tersampaikan kepada teman-teman. Jadi nggak ada lagi yang alasan, oh nggak baca Bu, oh kemarin itu chat saya kehapus dan yang lainnya. Udah nggak ada alasan seperti itu. Dan isi dari surat edaran tersebut adalah teman-teman di angkatan 2022, 2023, dan 2024 wajib membuat proposal PKM untuk tahun 2025 yang nantinya akan diajukan di 2025 gitu ya. Lalu syarat ketentuannya apa Bu untuk membuat proposal ini? Nah, kalian pakailah template yang ada di website si Belmawa tadi. Template-nya pakai template yang tahun 2024, boleh pakai ini aja dulu. Gitu ya, karena tiap tahunnya kan template-nya itu atau ada beberapa perubahan sedikit aja yang berbeda. Tapi dilihat dari tahun ke tahun itu cenderung sama template-nya kurang lebih. Jadi kalian bisa pakai panduan dari tahun 2024 dulu ya. Lalu proposalnya ini dibuat secara berkelompok, bukan individu. Nah, kelompoknya pun ada kriterianya juga. Kriterianya adalah satu kelompok terdiri dari 2 hingga 3 mahasiswa dari prodi informatika. Dan diwajibkan kolaborasi dengan minimal satu aja dari mahasiswa program studi lain. Asalkan dia masih dalam lingkup ITSK gitu ya. Jadi mungkin teman-teman nih punya teman nih di D3 farmasi gitu atau S1 farmasi. Monggo, coba diajak aja gitu. Tapi tetap yang jadi ketua kelompok adalah teman-teman dari informatika gitu. Atau mungkin eh boleh nggak sih Bu pinjem nama? Saran saya sih ya boleh saja sih ya. Tapi paling nggak kalian bilang dulu gitu, minta izin dulu. Namamu tak masukin ke dalam PKM ku ya, seperti itu. Pasti punya kan ya teman dari prodi lainnya. Cobalah, ajaklah mereka. Karena memang ya, untuk di tahun 2024 itu ada ketentuan baru. Ketentuan yang terbaru itu adalah diwajibkan untuk berkolaborasi antar bidang ilmu. Jadi diusahakan tidak hanya terdiri dari satu prodi aja. Asalkan dia masih jadi mahasiswa aktif terdaftar di PD Dikti ya. Terus dia itu kampusnya atau PT-nya itu ITSK, monggo boleh. Mau kakak tingkat, mau adik tingkat boleh. Malah disarankan beda angkatan ya. Saya tadi baru baca-baca di panduan umumnya, memang disarankan sekali beda angkatan. Kenapa, Bu? Kok disarankan beda angkatan? Agar terjadi pembinaan dan kesinambungan pengusulan program tahun berikutnya. Maksudnya adalah pada saat PKM judul kalian itu keterima, maka itu dapat dilanjutkan di tahun berikutnya. Jadi ada namanya itu apa ya, roadmap gitu ya. Kalau biasanya kalian di penelitian itu ada roadmap penelitian. Biasanya itu roadmap itu sekitar 3, 5, sampai 10 tahun gitu. Nah, diharapkan terjadi kesinambungan. Kalau misalkan
eh, di tahun 2025 judul kalian di ACC, kalau di ACC berarti didanain dong. Jadi kalian melakukan penelitian, dapat pendanaan juga dapat pendanaan. Nah, nanti di tahun 2006 itu kalian bisa dikembangkan lagi. Pakai judul yang sama tapi dikembangkan seperti itu. Dan untuk jenis PKM itu kan ada banyak ya. Ada Karsa Cipta, ada PKM Pengabdian kepada Masyarakat, ada PKM Kewirausahaan. Nah, masing-masing itu punya jumlah minimal kelompok yang berbeda-beda. Nah, misalkan nih di KC atau Karsa Cipta itu minimal adalah 3 kelompok dan maksimal adalah 5 kelompok. Sorry, maksi, minimal 3 anggota 1 kelompok dan maksimal 5 anggota ya dalam 1 kelompok. Tapi di jenis PKM lain itu ada yang maksimalnya 3. Jadi 1 kelompok itu maksimal 3 anggota, ada yang seperti itu. Nah, untuk cari tahu seperti itu, ketentuan-ketentuannya, monggo silahkan. Kalian buat, lihat ya, panduan yang ada di masing-masing jenis PKM ini. Gitu. Karena memang jumlah kelompoknya ada yang berbeda-beda. Plus pendanaannya juga berbeda-beda. Ada yang kisaran 6 sampai 10 juta, ada yang kisaran sampai 2,5 sampai 3 juta aja. Jadi sesuaikanlah sama keinginan kalian yang seperti apa. Dan baiknya ya, saran dari kami, baiknya itu amannya adalah misalkan kalian 1 kelompok terdiri dari 2 mahasiswa informatika, mungkin bisa Gen 3 kolaborasi sama Gen 4, jadi satu Gen 3, satu Gen 4 itu. Terus plus ini, ajaklah kolaborasi satu teman kalian dari prodi lain. Dengan catatan kalian dari informatika yang jadi ketua kelompoknya. Dan satu mahasiswa prodi lain ini sebagai anggota. Begitu. Nah, untuk jenis PKM, tadi kan ada banyak ya. Ada berapa tadi? Sekitar ada 10. Nah, dari 10 ini, dari prodi mengelompokkan kalian itu enaknya ini loh Rek, ikut yang kewirausahaan. Ada kayak PKM humaniora itu menurut kami nggak masuk ya, karena kita kan orang saintek ya. Kalau saintek kan beda ya, bidangnya dengan humaniora. Humaniora kan lebih seperti sosial kayak gitu. Jadi di sini kami memperkecil lagi lingkup jenis-jenis PKM yang dapat kalian ikutin. Misalnya kalau kalian punya ide tentang kewirausahaan, monggo itu bisa diimplementasikan jadi proposal untuk PKM kewirausahaan. Kalau kewirausahaan ya fokusnya tentang komoditas usaha ya. Mungkin kalian punya usaha, nah pengen dijadikan proposal, monggo silahkan. Lalu yang kedua ada PKM pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau misalkan kalian nih punya tugas mata kuliah kayak gitu ya, terus itu sepertinya bisa nih digunakan untuk membantu masyarakat. Nah, masyarakatnya bagaimana? Masyarakat yang non-profit. Misalnya non-profit itu apa, Bu? Ada LSM atau mungkin BUMDes, eh, badan usaha desa ya, atau mungkin kalian mau sosialisasi nih ke masyarakat. Kalau masyarakat kan mereka non-profit ya, tidak menghasilkan keuntungan. Kalau menghasilkan keuntungan silahkan pakai yang penerapan IPTEK atau PKMPI ini, yang memang khususnya diimplementasikan untuk mitra yang punya profit, dalam artian di sini perusahaan. Misalkan nih, jadi ya sebenarnya kedua PKM ini kurang lebih sama, bedanya adalah mitranya aja. Yang PKM PM, mitranya non-profit, kalau PKM PI itu mitranya profit, punya keuntungan, kayak gitu. Jadi misalkan kalian punya aplikasi yang bisa diterapkan untuk masyarakat, silahkan ajukan untuk dijadikan proposal PKMPM. Tapi kalau misalkan kalian punya suatu inovasi aplikasi yang bisa digunakan oleh perusahaan, itu monggo diajukan untuk PKMPI. Seperti itu ya. Ada pula PKM Karsa Cipta. Jadi Karsa Cipta itu lebih ke kalian misalkan
develop aplikasi gitu ya, baik itu website atau mobile atau mungkin desktop, monggo silahkan. Atau mungkin kalian bikin aplikasi IoT, monggo silahkan. Nah, ini nanti yang lebih dibahas adalah tentang fungsionalitasnya gitu ya. Jadi di PKMKC ini mulai dari perancangan, lalu ada desain, perancangan, analisis, desain, lalu pengembangan sampai dengan pengujian. Nah, itu masuk ke dalam PKM Karsa Cipta. Lalu ada pula PKM Video Gagasan Konstruktif. Di sini judulnya video ya. Berarti video dong Bu ini, bukan proposal dong. Enggak. Kalau misalkan PKM VGK ini, pertama-tama kalian tetap harus bikin proposal. Proposal tentang apa? Ya proposal tentang kayak isu-isu SDG ataupun isu nasional. Misalkan isu SDG itu apa sih Bu? Kalian tahu kan ya, di SDG itu misalkan kayak poin satu itu ada kayak apa? Kemiskinan, lalu ada tentang kelaparan, terus tentang air, tentang banyak lah. Kalian bisa browsing sendiri isu-isu SDG itu seperti apa. Nah, dari isu SDG ini mungkin kalian punya solusi agar eh, bisa membantu menangani isu-isu SDG ini dengan cara kalian bikin video. Nah, dan ini videonya harus berhubungan dengan teknologi. Mungkin kalian bikin suatu aplikasi. Dan kalau misalkan PKM VGK ini nggak harus itu ya, Rek. Nggak harus diimplementasikan, sudah jadi itu nggak harus ya. Kalau PKM VGK ini kan boleh, masih berupa gagasan. Jadi mungkin sampai dengan perancangan aja boleh. Kalau kalian eh, tertarik atau berminat di PKM VGK. Dan banyak contohnya di YouTube yang sudah ada. Bahkan yang lolos lolos PIMNAS itu banyak sekali di sini. Lalu ada juga PKM gagasan futuristik tertulis. Nah, ini sama, misal poinnya itu hampir sama ya, sama yang video ini. Bedanya, kalau yang video tadi kan ada proposal plus video. Kalau di PKM GFT ini, gagasan futuristik ini, nggak ada videonya. Jadi gagasan kalian. Mungkin kalian punya ide untuk 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang gitu. Jadi tidak perlu diimplementasikan ini, tapi baru berupa ide saja. Kayak gitu ya. Mungkin kalian punya ide yang out of the box kayak gitu. Monggo, silahkan. Tulislah di proposal PKM GFT. Ada juga yang terakhir ada PKM artikel ilmiah atau PKM AI. Jadi misalkan teman-teman nih mungkin yang pernah bikin aplikasi dan yang lain-lainnya itu bisa untuk ditulis dalam bentuk proposal. Nanti outputnya ini selain proposal adalah jurnal. Jurnal yang akan diupload ke jurnalnya si Belmawa tadi. Seperti itu. Nah, ini saya juga coba sajikan ya beberapa contoh-contoh judul PKM yang eh, dia sampai ke PIMNAS gitu ya. Sebenarnya contoh-contoh judul PKM itu ada banyak sekali di internet. Kalian boleh browsing, monggo silahkan. Misalnya di pertama, ini ada PKM Kewirausahaan atau PKMK. Judulnya adalah Janeti, Jasa Internet Marketing guna menunjang usaha mikro kecil menengah sektor batik dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi memang kalau di PKM itu biasanya ada itu ya, Rek ya. Eh, Judul aplikasinya apa gitu. Kayak singkatan-singkatannya gitu. Di sini ada kayak Janeti, ada Saimop. Sorry, ada yang suaranya tidak ke mute. Ada juga, ada banyak lah. Nah, nanti kalian juga bikinlah singkatan untuk nama produk yang kalian ajukan. Kayak gitu ya. Misalkan bagi teman-teman Gen 3 yang ikut SIB Digital Marketing, bisa diterapkan di PKM Kewirausahaan seperti ini. Atau mungkin teman-teman sudah ada produk atau usaha, nah pengen diajukan, pengen didanai oleh si Belmawa, boleh.
diajukan ke PKM kewirausahaan ini. Sorry, sebentar, saya minum dulu ya. Baik. Oke. Yang kedua, ada PKM Pengabdian kepada Masyarakat atau PKMPM. Contohnya adalah ini ada judul Pengembang e-katalog untuk UKM Batik Kembang Turi berbasis web dalam merespon COVID-19. Jadi misalkan kalau pengabdian kepada masyarakat itu sebenarnya nggak harus bikin aplikasi. Misalkan kalian mau sosialisasi bagaimana caranya mengantisipasi hoax di masyarakat gitu, di kelurahan ABC gitu. Boleh seperti itu. Atau mungkin kalian mau sosialisasi bahaya pinjol gitu. Boleh. Yang penting itu ada manfaatnya untuk masyarakat. Monggo silahkan diajukan ke PKM PM. Ada juga contohnya judul yang lolos ya di PKM PI, Iptek. Misalkan di sini perancangan smartwatch untuk monitoring 3 parameter dari BPM, SpO2, dan temperatur dilengkapi dengan GPS. Jadi dia bikin smartwatch, berarti ini ya untuk monitoring 3 parameter dari detak jantung, lalu kadar oksigen, temperatur, dan dilengkapi dengan GPS pula. Nah, smartwatch ini kan berarti bisa dijual ya, berarti profit dong, bisa masuk ke penerapan iptek. Lalu ada pula PKM Karsa Cipta atau KC. Ini misalkan penerapan artificial intelligence pada aplikasi smartphone Android untuk penerjemah bahasa isyarat sebagai upaya untuk meningkatkan komunikasi tunawicara. Jadi sebenarnya ini aplikasinya sederhana aja. Ada aplikasi Android yang dia digunakan untuk menerjemahkan bahasa isyarat, tapi pakai AI. Gampang kan ya? Bisa masuk KC ini. Lalu ada pula PKM Video Gagasan Konstruktif. Ini tadi saya lihat eh, videonya, lumayan menarik. Kalau nggak salah punyanya siapa ya ini ya? UPN kali ya, saya lupa. Yang pada dasarnya dia ini menyoroti isu SDG tentang water, tentang air. Jadi air itu kan saat ini mungkin sedang masih melimpah gitu ya. Tapi diprediksi pada tahun 2020 kita akan kekurangan air. Karena air minum yang bisa diminum itu tuh hanya 1% dari yang ada di dunia, di bumi ini gitu. Nah, 97% itu kan air laut yang dia which is nggak bisa diminum. Nah, ini dia menyoroti tentang hal itu. Bagaimana cara mengendalikan air yang bisa dikonsumsi oleh manusia dengan menggunakan peralatan IoT. Dan ini dia tidak membuat langsung jadi itu tuh enggak. Jadi masih berupa perancangan. Jadi yang disoroti itu lebih ke masalahnya. Dari masalah itu, ide apa yang bisa mahasiswa ini bikin? Bisa masuk ke PKM PGK. Lalu selanjutnya ada PKM GFT. Ini juga tidak perlu diimplementasikan. Untuk PKM 2 ini ya, VGK dan GFT itu asalkan kalian punya ide kreatif menarik yang itu tuh kayaknya bisa diterapkan di tahun-tahun yang mendatang, misalkan 5 sampai 10 tahun ke depan. Monggo silahkan ditulis saja ide kalian itu. Nggak perlu bikin sampai jadi. Kalau yang 2 ini. Kalau PKM artikel ilmiah, ini contohnya, ini cukup gampang juga ya. Dia bisa lolos loh seperti ini, contoh ini. Penerapan metode design thinking pada perancangan user interface dan user experience aplikasi bimbingan belajar bahasa Inggris online. Jadi bagaimana caranya bikin aplikasi bimbingan belajar bahasa Inggris yang mudah digunakan dan menarik untuk penggunanya. Intinya seperti itu. Nah, untuk PKM AI ini wajib untuk dibuat selain proposal ya, itu wajib dibuat jurnal yang nantinya akan disubmit ke
jurnalnya si Belmawa. Oke, nah untuk kalau kalian lihat di panduan ya, di websitenya si Belmawa tadi, ada banyak sekali contoh judul plus Instagram ya. Karena PKM nanti yang lolos sampai ke PIMNAS itu wajib bikin Instagram kalian. Tapi Instagramnya bukan Instagram pribadi ya, tapi Instagram miliknya kelompok. Nah, di situ kalian bisa lihat-lihat contoh-contoh judul yang sudah lolos ke PIMNAS. Kayak gitu. Lalu apakah proposal ini wajib dibuat, Bu? Jawabannya ya, wajib dibuat. Tidak secara individu, tapi secara berkelompok. Amannya adalah dari informatika dua orang, plus satu orang dari prodi lain. Kalau bingung mau nulis apa, monggo silahkan browsing, bisa bimbingan, dan bisa melihat panduan. Bimbingannya ke siapa, Bu? Bimbingannya adalah bukan ke dosen. Bimbingannya adalah ke kakak tingkat Gen 2 yang hari ini juga ikut hadir pada sesi Zoom pada sore hari ini. Lalu kapan proposal ini harus selesai? Tenang aja, ada timeline-nya. Kami nggak memburu-buru kalian. Kami memberikan waktu karena ini masih di tahun 2024 juga ya. Nah, ini kan proposalnya rencananya akan kita submitkan di 2025. Tapi ya 2025-nya awal juga sih. Maksudnya ya nggak terlalu singkat, tapi juga tidak terlalu lama juga gitu. Ada timeline-nya. Nanti akan saya sajikan untuk timeline-nya. Lalu, apakah ada reward bagi yang mengumpulkan proposal? Kalau ada, pasti ada reward-nya. Dan pasti ada punishment-nya juga bagi siapapun yang tidak mengumpulkan proposal. Karena ini acaranya Prodi, dan kami tadi menyampaikan di surat edaran kalau ini wajib, sehingga teman-teman semua Gen 3 sampai Gen 5 wajib untuk membuat ini. Rewardnya apa, Bu? Rewardnya adalah bisa mendapatkan tambahan nilai di semua mata kuliah. Kalau punishment-nya apa, Bu? Punishment-nya ya berarti sebaliknya dong. Bisa mendapatkan pengurangan nilai di semua mata kuliah juga. Dan kami harapkan teman-teman di sini ya, bikinnya jangan asal-asalan. Nanti kalau asal-asalan, kasihan yang kena omel nanti kakak-kakak tingkat kalian. Jadi saya juga mohon bantuan untuk kakak-kakak Gen 2 untuk memantau adik-adiknya sehingga mereka bisa menghasilkan suatu proposal yang berkualitas ya. Paling enggak kita itu di informatika ada gitu loh, Rek, judul yang bisa maju sampai dengan PIMNAS. Itu adalah harapan kami. Kami ingin memperbesar jumlah mahasiswa atau proposal yang bisa lolos ke PIMNAS. Jadi tahapannya begini, Rek. Nanti kan kita adakan nih, ini kan kita masih tingkat prodi. Nah, tingkat prodi nanti akan banyak proposal yang masuk. Mungkin ada sekitar 50 lah, hitunglah 50 lah proposal yang masuk. Dari tingkat prodi, nanti pastinya prodi akan melakukan diskusi atau penjurian proposal-proposal mana aja yang layak untuk kita ikutkan kompetisi di tingkat institusi, di tingkat ITSK. Mungkin dari 50 nanti akan kita seleksi jadi sekitar berapa ya, 25 atau 20 gitu, yang bisa kita ikut kompetisikan di tingkat institusi. Nah, nanti kalau sudah di tingkat institusi, kalian lolos juga. Mungkin nggak semuanya lolos juga ya, ada yang tersisih juga. Misalkan dari 20 nanti semakin mengecil lagi, jadi 10 yang bisa mewakili ITSK ke tingkat provinsi atau LL Dikti. Nah, nanti di provinsi itu adalah terakhir untuk kalian selanjutnya menuju ke PIMNAS. Kayak gitu. Dan PIMNAS itu menurut saya suatu ajang yang sangat bergengsi. Contohnya di PTN-PTN, kalau kalian sampai bisa juara PIMNAS, maka kalian nggak perlu bikin skripsi. Gampang, sebenarnya nggak gampang juga ya, karena itu kan kompetisinya berkali-kali gitu. Tapi siapa sih Rek yang nggak bangga bisa maju sampai PIMNAS? Siapa sih Rek yang nggak bangga kalau penelitian kalian atau produk yang kalian hasilkan itu dihargai gitu loh. Karena kalian nanti akan dapat pendanaan.
plus kalian itu berguna untuk orang lain. Karena apa? Aplikasi atau produk yang kalian hasilkan nantinya digunakan untuk orang banyak gitu. Jadi kan paling nggak kita itu punya arti ya untuk orang lain. Nah, ini saatnya gitu. Oke. Nah, siapa Bu kakak-kakak pembimbingnya? Ini ada 9 kakak pembimbing ya. Sudah pada kenal belum ini kakak-kakak pembimbingnya? Ada yang datang hari ini, kakak pembimbing. Ada Mas Alwan. Sudah kenal Mas Alwan, teman-teman? Ada Mas Furkon, ada Mas Dio, ada Mas Hildan, Mas Robi, Mas Felix, Mbak Rosi, Mbak Ivana, dan Mbak Anggi. Jadi kita punya 9 kakak pembimbing ini ya. Jadi nanti tugasnya teman-teman, yang pertama adalah tentukan kelompoknya siapa. Terus kalian mau pilih jenis PKM apa yang mau kalian bikin. Lalu selanjutnya adalah kalian memilih kakak pembimbing. Jadi satu kelompok dibimbing oleh satu kakak pembimbing aja gitu ya. Ibaratnya kalau di mereka-mereka ini adalah dosen-dosen pembimbingnya gitu. Nanti tolong bantuannya buat kakak-kakak Gen 2 untuk membimbing adik-adiknya ini agar menghasilkan proposal yang berkualitas. Paling enggak jangan mau apa ya, ngisin-ngisinin prodi informatika gitu ya. Itu harapannya. eh ini kakak-kakaknya ini juga kami pilih berdasarkan eh, penelitian-penelitiannya yang menarik dan mereka ini bidangnya juga beda-beda loh. Misalnya kayak Mas Alwan nih, Mas Alwan bidangnya pengembangan aplikasi. Kalau Mas Furkon ini bidangnya adalah ke data science gitu. Kalau Mas Dio ini apa bidangnya Bu? Katanya sih, katanya ya, saya nggak tahu. Nanti kita buktikan aja. Katanya sih cyber security kayak gitu. Mas Hildan juga ini data science gitu. Kalau misalkan kalian pengen ngembangin aplikasi atau mungkin aplikasi tentang apa kesehatan akupuntur gitu ya. Nah, tanyalah ke Mas Robi. Atau mungkin kalian pengen biasanya idenya menarik, Rek. Kalau misalkan kalian pengennya di apa tadi? Ini video gagasan konstruktif atau futuristik. Nah, saya menyarankan kayaknya Mas Felix nih. Idenya karena saya tiap kali ngobrol dengan dia, idenya tuh menarik sekali. Dia seperti hidup di beberapa tahun di gimana ya, nggak hidup sekarang tapi hidupnya masih nanti gitu. Jadi gagasannya itu menurut saya kreatif sekali. Atau mungkin kalian sudah punya usaha gitu ya, kewirausahaan atau pengen ngambil bidang digital marketing. Nah, kayaknya ini cocok deh kalau ke Mbak Rosi. Kalau Mbak Ivana ini lebih ke data science juga, hampir mirip dengan Mas Furkon. Dan kalau misalkan kalian pengen pengembangan aplikasi yang UI UX gitu ya, monggo silahkan bisa konsultasi ke Mbak Anggi. Nah, untuk lihat ya CV-nya kakak-kakak pembimbing kami sudah menyediakan link di situ. Jadi kalian bisa teman-teman adik-adik ini klik ini ya, ini ya. Di sini tuh ada CV-nya kakak-kakak pembimbing. Jadi nanti kalian sesuaikan aja gitu. Kalau misalkan kalian punya judul, terus habis itu kayaknya dari judul saya ini cocoknya Mas Felix nih yang membimbing gitu. Nah harapannya biar kalian nggak bingung ini sebenarnya bidang mereka apa sih? Monggo silahkan dilihat CV-nya para kakak pembimbing ini. Dan setelah dilihat, jangan hanya dilihat aja ya, tapi ditentukan, oh ini kayaknya yang bisa dijadikan kakak pembimbing, ini deh, gitu. Nanti silakan kalian voting juga. Voting untuk memilih siapa yang ingin dijadikan kakak pembimbing melalui melalui link ini ya. Dan deadline pengisiannya adalah Jumat. Jadi kita kasih waktu sekitar berapa ini? 4 hari ya. Sampai dengan Jumat pagi jam 8. Nanti setelah jam 8 kita close untuk kemudian kita tentukan kelompok 1, kelompok 2 ini kakak pembimbingnya siapa gitu ya. Biar terjadi persebaran yang rata, distribusinya biar normal gitu. Lalu nanti pengumpulan proposalnya bisa diunggah di link yang sudah disediakan di layar ini. Itu untuk linknya lah. Ini selanjutnya adalah untuk
timeline PKM-nya. Nah, sekarang kan kita itu ada di tanggal berapa sekarang? 18 ya. 18 November itu masuk ke minggu ketiga, which is yang saat ini, minggu ini. Nah, minggu ini adalah kita kegiatannya sosialisasi, sosialisasi PKM Informatika, sosialisasi kakak pembimbing, dan nantinya di hari Jumat kita juga mungkin Jumat sore kali ya Mbak Neva ya, kita umumkan tentang kakak pembimbingnya siapa. Jadi kelompok misal kelompok satu kakak pembimbingnya Ivana dan yang lainnya gitu ya. Nah, nanti di minggu selanjutnya kalian sudah diharapkan sudah mulai bimbingan ya. Karena kan hari Jumat sore kalian udah tahu kakak pembimbingnya siapa. Kalau sudah tahu, nanti tolong dihubungin mereka-merekanya untuk diajak diskusi. Nggak usah malu-malu. Bimbingannya boleh tatap muka langsung, boleh. Boleh via Zoom, boleh. Senyaman kalian aja lah komunikasinya dalam bentuk apa. Dan kami memberikan kesempatan 4 kali bimbingan ya, sampai dengan akhir Desember. Nanti di sorry, sampai dengan minggu ketiga Desember. Sehingga nanti di minggu keempat kalian sudah wajib untuk mengumpulkan proposalnya. Dan di tahun baru, insya Allah kami nanti akan melakukan penjurian. Dan minggu kedua kami akan melakukan pengumuman. Siapa saja proposal yang lolos dan bisa kita tandingkan atau kompetisikan di tingkat institusi atau tingkat ITS. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau misalkan kalian punya ide apapun, monggo dituangkan dalam bentuk proposal. Bu, saya masih belum bisa, Bu, bikin aplikasi, Bu, karena saya masih maba, Bu, saya masih semester 1. Nggak apa-apa, banyak kok hal yang bisa kalian ikutin ya, selain membuat aplikasi. Misalnya kalian punya usaha, monggo silahkan di PKM usaha, kewirausahaan. Mungkin kalian juga sudah tahu kan gimana cara mencegah hoax misalkan. Nah itu kan nggak perlu bikin aplikasi ya. Kalau kalian bikin sosialisasi eh, cara antisipasi pencegahan hoax gitu, monggo itu bisa masuk ke PKM pengabdian kepada masyarakat. Atau mungkin kalian punya ide itu yang kreatif, yang inovatif, yang kayaknya ini bisa kok diterapkan, tapi saya belum bisa Bu mengaplikasikannya. Saya baru punya ide Bu. Monggo, itu bisa ditulis dalam proposal PGK ataupun PKM GFT. Seperti itu ya. Tapi bagi teman-teman yang sudah bisa bikin aplikasi dan itu aplikasinya sudah jadi, saran saya itu buatlah PKM Karya Cipta. Boleh pakai aplikasi yang dihasilkan dari mata kuliah sebelumnya. Kemudian itu kan belum pernah diikutkan lomba PKM kan? Atau belum pernah dibuat proposal PKM-nya kan? Nah, itu bisa dijadikan PKM Karsa Cipta. Atau mungkin mau outputnya jurnal, boleh dibuat proposal PKM itu ya. Baik, itu tadi tentang PKM Informatika dari kami. Saya buka sesi pertanyaan atau diskusi, monggo silahkan. Siapa aja boleh bertanya. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti sudah paham semuanya loh ya. Nggak usah malu-malu, Rek. Tanyakan aja, mumpung ada kami di sini. Atau mungkin, oh di sini ada Pak Haris juga. Apakah Pak Haris pengen memberikan tambahan informasi atau yang lainnya? Udah cukup jelas kok, Bu. Ya, wajib aja untuk semua. Baik. Jadi instruksi dari Kaprodi memang wajib ya. Ada reward dan punishment-nya juga. Reward-nya, insya Allah kami pastikan dapat tambahan nilai di semua mata kuliah. Kalau punishment-nya
produktif ya. Jadi kalau bisa nggak hanya jadi mahasiswa kupu, boleh pulang, boleh pulang aja, tapi paling nggak membantu orang lain untuk terus berkembang seperti itu. Nah, salah satunya dengan mengikuti PKM ini. Tuh. Itu apakah ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang lainnya? Monggo silahkan Rek, bertanya aja Rek. Atau yang kakak pembimbing itu dikasih waktu untuk nyampein ini ya, 1 menit atau 2 menit bidangnya untuk adik tingkatnya agar mau bimbingan ke kakak tingkat tersebut. Satu-satu yang tadi loh, Oke, boleh, boleh Pak. diurut sesuai slide ya tadi. Sebentar. Saya tampilkan slide ini ya. Ada Mas Alwan nggak? Mas Alwan? Siap, izin ada, Bu. Oke, mungkin bisa Mas Alwan jelaskan tentang Mas Alwan ini bidangnya tentang apa gitu ke adik-adik tingkatnya biar mereka punya pengetahuan. Kalau aku ke Mas Alwan berarti nanti menyodor seperti apa ya? Monggo, silahkan Oke, Mas Alwan. oke. Terima kasih, Bu Kiki. Eh, Skill saya itu di pengembangan aplikasi, aplikasi web maupun aplikasi handphone atau dari Play Store. Jadi nanti semisal ada adik tingkat yang mungkin ada ide di pengembangan website maupun pengembangan aplikasi Android, eh, bisa diskusi dengan saya. Mungkin itu saja Bu Kiki. Ya, untuk aplikasi yang di mobile itu ada aplikasi ARHS yang udah saya deploy ke Play Store. ARHS itu Augmented Reality History Site. Jadi nanti aplikasi tentang 3D objek yang menampilkan objek candi. Nah, gitu. Saya sebagai vendor software engineer-nya, Bu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Alwan tuh adik-adik kalau misalkan kalian berminat pengembangan aplikasi website mobile atau mungkin AR VR Candi itu ya boleh monggo silahkan konsultasi ke Mas Alwan tapi di sini kami nggak hanya membatasi kalian ya berarti kalau Mas Alwan berarti judulnya harus pengembangan aplikasi website sama mobile dong Bu ataupun eh, AR VR dong Bu. Jawabannya adalah tidak, nanti kalian diskusikan lebih lanjut aja ke pembimbingnya masing-masing gitu ya. Jadi ini kami nggak membatasi kekreativitasan kalian atau ide kalian itu kami tidak membatasi hal itu. Oke, selanjutnya ada Mas Furkon. Mas Furkon, apakah ikut bergabung dalam sesi Zoom ini? Siap hadir, Ada. Bu. Oke, monggo mungkin Mas Furkon bisa menjelaskan ke adik-adiknya tentang spesifikasi atau keahliannya Mas Furkon. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Furkon Nurbaril Yahya dari Gen 2. Sebagai kakak pembimbing PKM, saya siap membantu adik-adik dari Gen 3, 4, dan 5 menjelajahi ide-ide kreatif dan inovatif. Siapa tahu adik-adik dari Gen 3, 4, 5 ini ada yang ingin membuat aplikasi mobile untuk menyelesaikan masalah di sekitar, terus ingin mengembangkan model machine learning atau AI untuk memprediksi kejadian di masa depan dengan berbasis data, ataupun ingin menggabungkan dari keduanya, yaitu ingin menerapkan teknologi machine learning atau AI dalam aplikasi mobile. Jika kalian tertarik untuk mengembangkan ide-ide keren di bidang ini, ingin menjadikan karya kalian bagian dari PKM, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya dengan senang hati akan membantu dan membimbing untuk mewujudkan ide tersebut menjadi sesuatu yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya Mas Furkon.
cara mempromosikan skillnya. Jadi teman-teman adik-adik di sini yang pengen mengembangkan aplikasi mobile yang mungkin terintegrasi dengan machine learning atau AI, monggo untuk bisa memilih Mas Furkon ya nanti ya. Tadi kan kita kasih link buat memilih kira-kira siapa nih kakak pembimbing yang ingin kalian jadikan kakak pembimbing gitu. Oke, next kita lanjut ke Mas Dio. Monggo, Mas Dio, adakah Mas Dio di sini Ada, ikut Bu. bergabung? Oke, monggo Mas Dio untuk menjelaskan tentang keahliannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Dio Sadika, dari 2. Untuk saat ini saya lebih fokus ke dunia cyber, mungkin sedikit juga tentang data analis juga. Eh, untuk pembinaan ini, ya adik-adik mengerti saya tentang program selain itu, saya juga siap membantu maksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah itu. Saya juga akan mempelajari semuanya sesuai dengan diinginkan oleh adik-adik. Mungkin gitu. Baik, terima kasih Mas Dio. Sepertinya ini Mas Dio ada di luar ruangan kah? Suaranya agak kurang jelas tadi. Ya, lagi ngumpul sama anak-anak. Oh gitu. Mohon maaf ya, tiba-tiba ini kakak-kakak pembimbingnya diminta untuk presentasi, menjelaskan tentang keahlian kalian. Bukan saya yang minta, Pak Haris yang minta. Oke, itu tadi kalau misalkan kalian lagi suka nih dengan tema cyber security atau seperti yang kemarin kita sudah kuliah tamu, monggo silahkan bisa menghubungi Mas Dio. Mungkin tentang keamanan sistem atau mungkin tadi Mas Dio menawarkan juga kalau tentang analis data, data science, Mas Dio juga bisa. Jadi kalau yang berminat untuk dibimbing Mas Dio, nanti bisa memilih Mas Dio gitu ya. Selanjutnya ada Mas Hildan. Mas Hildan, apakah ikut bergabung saat ini? Siap, Bu. Saya ikut bergabung. Oke, boleh. Kalau gitu Mas Hildan bisa tidak menjelaskan tentang Mas Hildan kepada adik-adik semuanya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jurusan FISB Hasan dari Gen 2. Sebelumnya mohon maaf karena saya lagi ada di luar ruangan, jadi suara saya agak kecil gitu. Nah, jadi di sini saya siap membantu adik-adik dari Gen 3, Gen 4, dan Gen 5 dalam membuat PKM ini. Jadi saya sekarang sedang mengeksplor tentang data scientist, mungkin seperti menganalisis data, terus memprediksi data, dan juga saya dulu juga pernah belajar dasarnya dari membuat web juga dan juga cloud computing. Jadi mungkin dari adik-adik ada yang berminat dengan ilmu yang mungkin saya bisa dan bisa menjadi kakak pembimbing dari adik-adik sekalian. Mungkin itu saja, Bu. Baik, terima kasih Mas Hildan. Nah, ini beda lagi spesifikasinya, ya kan? Kalau Mas Hildan itu tadi seperti yang sudah dijelaskan, bisa data analis, tapi mungkin lebih spesifik ke itu ya, Mas. Image image recognition ya, pengenalan gambar ya, karena memang saat ini Mas Hildan sedang melakukan penelitian terkait itu. Atau mungkin tadi mau cloud computing atau pengembangan sistem juga monggo silahkan bisa ke Mas Hildan. Itu untuk Mas Hildan. Selanjutnya ada Mas Robi nggak di sini, Mas? Hadir, Mas Bu. Robi, oke. Mungkin bisa Mas Robi mulai menjelaskan kepada adik-adik ini tentang keahlian Mas Robi. Silahkan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Halo, teman-teman. Saya Muhammad Rofi Sukara. Untuk keahlian saya, yang pertama cuma pengembangan aplikasi yang berbasis web. Tapi akhir-akhir ini saya sedang ingin menggali tentang IoT, yaitu tentang gimana sih cara membuat Indonesia ini membuat air minumnya itu, air kerannya itu dapat dikonsumsi. Seperti itu aja, Bu.
Oke, baik. Terima kasih, Mas Robi. Nah, Mas Robi jangan hanya ngomong hanya gitu, enggak ya. Jadi Mas Robi ini memang spesifikasinya atau keahliannya itu di bidang pengembangan aplikasi web yang dijelaskan tadi. Kalau adik-adiknya ada yang pengen membuat IoT, berarti bisa diskusi atau mengajukan pembimbingnya Mas Robi seperti itu ya. Itu kayaknya keminatan Mas Robi tadi hampir sama dengan penjelasan saya yang di video gagasan itu tadi. Karena memang isu tentang air itu saat ini memang sedang ramai dibicarakan gitu ya. Jadi gimana caranya bikin IoT yang bisa mantau penggunaan air untuk si sehari-hari. Itu merupakan salah satu contoh video gagasan yang VGK ya, PKM VGK yang lolos sampai ke Timnas. Oke, terima kasih Mas Robi. Selanjutnya, apakah ada Mas Felix yang bergabung di sini? Kalau ada, silahkan dijelaskan mengenai keahliannya apa, Mas Felix. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Suara saya terdengar jelas? Maaf. Jelas, jelas Mas. Di sini saya Felix Baul, mahasiswa tingkat 4 Del 2. Kalian saya di sini adalah di bidang ide yang menarik atau futuristik itu bisa diajukan ke saya, mungkin bisa memilih saya. Sama di bidang data engineer. Saya belum ngerti banyak, cuman saya tahu lah kayak serpihan debunya. Jadi mungkin yang minat di bidang data engineer bisa memilih saya. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Mas Felix. Ini Mas Felix memang pemikirannya terkadang itu ya sangat unik sekali ya. Saya belum berpikir sejauh Mas Felix ini. Monggo silakan. Yang pengen diskusi dengan Mas Felix nggak hanya terkait gagasan futuristik, tapi bisa tentang apa tadi? Data engineering ya. Ya, Data engineering monggo. Itu kurang lebih kayak data scientist gitu juga ya Mas ya. ya, Bu. Oke. Selanjutnya apakah ada Mbak Rosi yang bergabung? Mohon izin siap ada Bu. Oke, monggo Mbak Rosi. Lembut sekali ya suaranya ya. Silahkan kalau gitu untuk menjelaskan keahlian Mbak Rosi ini apa kepada adik-adiknya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida Veronisa dari Gen 2. Jadi langsung aja untuk adik-adik yang berminat untuk hmm, wirausaha atau mempunyai judul kewirausahaan uh, atau digital marketing bisa berkonsultasi dengan saya. Mungkin kita nanti bisa berdiskusi, lalu menciptakan atau membangun bisnis yang kreatif dan inovatif. Seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rosi. Jadi teman-teman nih yang punya ide kewirausahaan, kebetulan ini Mbak Rosi juga punya usaha ya. Jadi kenapa kok saya dari tadi ngomongnya kalau kewirausahaan ke Mbak Rosi aja? Karena memang Mbak Rosi ini memang sudah punya usaha dan sedang bergelut di usahanya itu. Plus semester lalu kalau nggak salah Mbak Rosi ini juga ikutan SIB Digital Marketing ya. Jadi yang kami harapkan adalah pengetahuan yang Mbak Rosi dapatkan dari SIB semester lalu itu bisa kepakai untuk membimbing adik-adik yang tertarik di bidang digital marketing dan tentunya kewirausahaan. Seperti itu. Baik, selanjutnya apakah ada Mbak Ivana di sini? Kalau ada, monggo silahkan dijelaskan tentang keahlian atau spesifikasi bidang Mbak Ivana itu seperti apa. Yang mungkin punya inovasi, saya juga pernah juga punya pengalaman turun di masyarakat. Waktu itu saya mengikuti kampus mengajar, dan tepatnya itu saya di sekolah internasional yang mungkin punya inovasi
yang mau bergengsi dengan seperti di internasional itu mungkin saya bisa berbagi cerita nantinya ketika kalian minta bimbingan dengan saya. Dan juga mungkin ada inovasi di bidang untuk kedepannya di bidang kesehatan karena saya itu sedang menyukai yang berbau dengan kesehatan gitu. Mungkin punya uh, inovasi-inovasi di bidang kesehatan boleh ke saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ivana. Jadi kalau mungkin tadi ya spillnya Mbak Ivana, kalau misalkan teman-teman di sini pengen pengabdian kepada masyarakat tapi yang bergengsi skala internasional, nah itu monggo bisa didiskusikan bareng dengan Mbak Ivana. Mungkin nanti bisa tempat pengabdiannya di tempatnya Mbak Ivana dulu waktu kampus mengajar ya kalau nggak salah ya. Monggo silahkan kalian diskusikan aja atau mungkin tentang topik di bidang kesehatan. Nah, Mbak Ivana memang lagi menggeluti itu. Jadi teman-teman atau adik-adik yang pengen di kedua bidang itu bisa memilih Mbak Ivana sebagai kakak pembimbing. Dan yang terakhir ada Mbak Anggi. Ada Mbak Anggi nggak di sini? Izin ada, Bu. Oke, monggo silahkan Mbak Anggi untuk dijelaskan pada adik-adik apa keahlian dan spesifikasi bidang yang digeluti Mbak Anggi saat ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frensiani Anggi dari Gen 2. Eh, intern saya ada di web developer dan juga UI UX design ya. Salah satu produk web yang sudah saya buat sama tim saya itu adalah website Berbinar Insightful Indonesia. Mungkin untuk teman-teman dari Gen 4 yang kemarin saya jadikan partisipan buat penelitian mungkin udah tahu ya website ini. Jadi untuk teman-teman dari Gen 3, 4 atau 5 yang minat dengan apa? Dengan project website ataupun desain prototype UI UX gitu bisa menghubungi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Jadi memang Mbak Anggi sekarang memang fokus melakukan penelitian di bidang pengembangan aplikasi, tapi fokusnya ke UI UX ya, membuat prototipe UI UX seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang berminat di bidang itu mungkin bisa memilih Mbak Anggi sebagai kakak pembimbing. Nah, itu tadi paparan singkat dari kakak-kakak pembimbing dari Gen 2. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut ya silahkan menghubungin sendiri ya. Apakah teman-teman sudah punya nomor masing-masing kakak-kakak pembimbing ini di sini? Ada di kolom chat, Bu, dituliskan sudah. Oh, ada. Baik, baik, baik. Saya stop share dulu. Oke. Baik, eh kalau misalkan kalian masih bingung gitu ya, atau mungkin tadi melewatkan perkenalan dari kakak-kakak pembimbing, silahkan kalian untuk melihat. Tadi nanti akan saya share ya di tiap gen PPT yang kami gunakan barusan. Nah, di situ kalian bisa eh, klik linknya aja untuk melihat profil dari kakak-kakak pembimbing yang barusan sudah melakukan presentasi secara singkat. Kayak gitu. Harapannya adalah setelah ini mohon dipikirkan kira-kira apa sih judulnya? Jangan dulu. Dilihat dulu panduannya. Kira-kira ini biasanya kalau kita lihat panduannya, kita bakal menentukan, oh kayaknya aku mau yang KC deh, Karsa Cipta deh. Dari situ mungkin kepikiran ide. Atau mungkin sekarang lagi mengerjakan aplikasi bagi teman-teman Gen 3 yang ikut SIB atau ikut magang. Nah, itu kan boleh tuh pekerjaan kalian di SIB atau magang dijadikan proposal untuk diikutkan PKM itu juga boleh seperti itu. Atau mungkin adik tingkat di Gen 4 atau Gen 5 saat ini sedang mendevelop sesuatu. Nah, itu pengen kalian jadikan proposal PKM itu juga boleh. Monggo silahkan. Tapi harapannya ya teman-teman ya, semuanya itu diharapkan nggak semua itu daftar ke Karsa Cipta ya. Kalau bisa jangan condong ke satu jenis bidang saja. Kalau bisa ya merata. Ada yang PKM pengabdian kepada masyarakat, ada yang PKM penerapan iptek, ada yang futuristik, ada yang gagasan konstruktif dan yang lainnya. Jadi usahakan jangan terpaku pada satu jenis saja.
Kayak gitu. Jadi kalau bisa informatika di semua jenis PKM itu ada judul yang mewakilinya. Gitu ya. Itu harapan dari Prodi. Baik, eh, apakah ada pertanyaan terakhir nih dari adik-adik semuanya? Tolong bagi yang belum mengikuti sore hari ini, diinfokan ya terkait informasi ini. Jadi ini tugas teman-teman yang hadir di sini untuk menginfokan ke teman-teman yang belum ikutan sesi Zoom. Karena memang ini wajib untuk mahasiswa reguler. Seperti itu. Nggak ada yang tanya nih. Kalau nggak ada yang tanya berarti semua sudah paham semua ya. Bagaimana Pak Haris? Apakah mau kita akhiri? Karena memang sepertinya tidak ada yang bertanya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Diakhiri dulu. Mungkin kalau misalkan bingung, fokus ke milih kakak tingkat aja deh. Kakak pembimbing. Nanti sama untuk skemanya mungkin nanti bisa diarahkan sama kakak-kakak pembimbing. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih sarannya Pak Haris. Kalau memang tidak ada pertanyaan, berarti kami akhiri dulu ya sesi Zoom sore hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan tidak menambah kebingungan ke teman-teman semuanya. Kalaupun ada salah dari kami mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Bu. Sama, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.